Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat yang kita ucapkan kepada beliau maka kita akan halat lahu syafa'ah, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun dia kecil, walaupun dia kecil. Karena ternyata bisa jadi amalan yang ringan itu yang akan menyelamatkan kita, jemaah. Amalan yang ringan itu yang akan memiliki keberkahan, amalan yang ringan itu yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang kita harapkan. Maka disebutkan oleh para ulama, beliau mengatakan fakam min amalin sagirin tukabbiruhu niyya. Betapa banyak amalan yang kecil Allah buat besar gara-gara niatnya. Berarti niat kita harus ikhlas, jemaah. Walaupun amalan itu remeh. Maka lihat suatu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka pernah Aisyah didatangi oleh seorang perempuan yang miskinah. Perempuan yang miskin, yang dia membawa dua anaknya datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha berharap dia dapat makanan ke Aisyah. Karena nggak ada pekerjaannya dia miskin. Ketika dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mencari makanan, nggak dapat makanan, jemaah. Istri Nabi, istri presiden, jemaah, nggak ada makanan di rumahnya. Yang dia dapati cuma 3 biji kurma. Maka Aisyah pun radhiyallahu taala anha mengambil 3 biji kurma tersebut, kemudian diberikan kepada ibu itu. Kemudian ibu ini diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, memberikan kepada anaknya bagian-bagiannya satu, kemudian yang satunya diberikan satu lagi, sisa dia yang megang untuk jatahnya dia. Ternyata sebelum dimakan, anak tersebut habis sudah dimakan. Hanya dia mengatakan, ya Umma, wahai ibuku, wahai ibunda, kita masih lapar Umi, kita masih lapar. Akhirnya walaupun dengan rasa laparnya ibu tersebut, dia pun membelah kurma itu kemudian memberikan kedua anaknya. Ketika melihat hal tersebut, Aisyah merasa takjub. Kok bisa ada seorang ibu membawa anaknya, dia juga lapar, tapi dia mendahulukan anaknya tersebut. Dan memang itu di antara kasih sayang yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika orang tua dia memiliki anak, pasti dia akan dahulukan anaknya. Tapi yang menjadi syahidnya bukan itu, jemaah. Kita mungkin lihat ini adalah amalan yang biasa-biasa aja kita kerjakan, karena memang kan tanggung jawab kita seorang orang tua kepada anak kita, memberikan dia makan, memberikan dia minum. Maka ketika wanita tersebut itu berlalu, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ingin menceritakan apa yang dia lihat. Dia mengatakan, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan datang ke rumah, dia nyari makanan, aku tidak mendapati makanan, cuma 3 buah kurma, 3 biji kurma. Dia membagikan kepada anaknya sisa bagiannya, kemudian anaknya meminta dikasihkan lagi biji kurma tersebut, dibelah jadi 2 dikasihkan kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia berhak untuk dijamin masuk surga, dan kedua anak itu akan menghalangi dia dari api neraka. Apa yang bisa kita ambil faedah jemaah? Ternyata sesuatu yang ringan, yang remeh menurut kita itu ketika kita ikhlaskan karena Allahu Rabbul Alamin, itu akan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Kita sebagai orang tua yang kita terus menjaga anak kita, mendidik orang-orang yang di bawah tanggungan kita dan tidak merasa berat dengan hal tersebut. Karena kadang-kadang mungkin kita merasa berat ketika kita sudah punya gaji nih, tanggal baru mungkin besok dapat gaji. Kemudian antum kasihkan kepada istri antum yang antum sudah kerja 1 bulan itu sehari langsung habis jemaah. Mungkin di antara kita mengeluh, kenapa kok mereka ini tukang-tukang ngabisin saja. Dia enggak tahu bahwasanya aku ini sudah capek nyari nafkah. Padahal yang memerintahkan kita untuk mencari nafkah adalah Allah. Dan itu adalah tanggung jawab kita ketika kita sudah menjabat tangan mertua kita. Kemudian kita mengatakan, saya terima nikah fulana binti fulan. Kemudian dia sudah menjadi istri kita, kata Allahu Jalla Jalaluh, faqad akhadtum mitsaqan ghalidha. Engkau sudah mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Itu tanggung jawab kita untuk memelihara mereka. Tapi di samping tanggung jawab kita memelihara mereka dengan keikhlasan kita, walaupun hanya sekedar 1 suap yang kita berikan kepada istri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'alu luqmatan min fi fimra'atik sodako. Engkau menyuapkan istri atau menyuapi istrimu dengan 1 genggaman saja makanan, itu adalah sedekah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pahala bagi kita ya jemaah. Maka amalan yang ringan, amalan yang remeh mungkin tiap hari kita kerjakan hal tersebut, kalau diikhlaskan karena Allah, itu sebab kita masuk surga dan akan membuat kita dicegah dari masuk ke dalam neraka. Suatu ketika Nabi SAW menceritakan juga, di antara amalan yang remeh mungkin yang kita lihat, tetapi itu adalah amalan yang menjamin orang itu masuk surga. Mungkin kalau ada anjing masuk ke rumah kita, kita akan geram dengan anjing tersebut. Antum gak akan segan-segan nyari batu kemudian antum lempar anjing itu jemaah. Gak akan segan-segan akan cari kayu kemudian antum pukul dia, mungkin supaya dia mati. Tapi pernahkah kita dengar cerita ada seorang perempuan pezina yang dia memberikan minum kepada seekor anjing, Allah bersyukur kepadanya dan dia dimasukkan ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin jemaah. Padahal dia penuh dengan dosa. Kemudian suatu ketika dia lewat di suatu perjalanan, melakukan suatu perjalanan, dia kehausan. Dia mencari air, dia tidak dapat. Yang dia lihat adalah ada sumur tua di sana, kemudian dia masuk karena saking kehausannya. Dia nggak peduli mau sumur itu dalam atau apa, dia masuk. Kemudian dia minum, kemudian ketika dia naik sudah ke atas, dia melihat ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya dan sangat kehausan dan ingin minum juga. Akhirnya perempuan itu mengatakan, kayaknya anjing ini juga merasa kehausan sebagaimana tadi aku rasa kehausan. Ya sudah, kasihan dia. Tanpa ada berat hati dia, maka dia turun ke dalam sumur tersebut. Dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia gigit jemaah. Karena kalau dipegang dengan tangan susah dia naik. Akhirnya digigit dengan giginya, kemudian dia merangkak naik ke atas, diberikan minum kepada anjing tersebut. Remeh jemaah. Cuman ngasih minum binatang doang jemaah. Mungkin kita mengatakan, oh itu amalan yang remeh Ustaz. Yang kita harapkan adalah ketika kita bantu masjid ngeluarin duit puluhan juta Ustaz. Ada pun orang yang sekadar datang ke masjid, dia cuman 1.000 atau mungkin 1.000 atau mungkin 5.000, 10.000, nggak ada apa-apanya Ustaz. Kita katakan jangan engkau meremehkan suatu amalan walaupun sedikit. Karena bisa jadi uang yang 1.000 yang kita masukkan di kotak infak itu lebih berharga daripada kita menyumbang di masjid 100 juta misalnya. Tapi antum berharap nanti di hari Jumat diumumkan nama antum, kemudian antum membusungkan dada mengatakan pada diri antum, ana yang tadi nyumbang 100 juta tersebut. Itu tidak ada apa-apanya jemaah.
Karena ketika melakukan ibadah ikhlas karena Allah, maka tidak ada lain balasannya adalah keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia akan dijamin untuk masuk surga. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Kita membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-27, babun ta'zimu hurmatil muslimin wa bayanu hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan orang-orang muslim, kemudian memberikan hak-haknya, kemudian memberikan kasih sayang pula kepada mereka. Ternyata itu ada keberkahan. Kita ada saudara kita sama muslim, kemudian kita saling menyayangi, saling berbagi apa yang bisa kita berbagi. Ternyata itu ada keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wahfid janahaka lil mu'mini. Maka hendaknya kalian merendahkan sayap-sayap kalian untuk orang-orang mukmin. Jangan kalian keras kepada mereka, jangan kalian menghina mereka, jangan kalian merendahkan mereka. Ini sebenarnya semirip dengan bab yang sebelumnya, yaitu tidak boleh menzalimi seorang muslim, kemudian kalau ada hak yang kita ambil harus dikembalikan. Tapi di sini adalah kewajiban untuk berkasih sayang kepada muslim tersebut dan tidak merusak kehormatannya. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini. Beliau mengatakan wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kayak bangunan yang mana dia harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin itu kayak seperti tiang. Seorang mukmin itu juga kayak seperti tembok dia, yang dia harus saling menopang sehingga dia menjadi kuat. Dan ini diantara keharaman kita untuk berpecah belah, jemaah. Diharamkan kita untuk berpecah belah. Kalau memang ada perbedaan kita, jemaah, maka silakan didiskusikan hal tersebut. Jangan beda sedikit akhirnya menjauhi si fulan, bahkan ada yang mengatakan aliran sesat ini nggak ada diajarkan oleh kiai kita. Padahal jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada zaman ulama kita ada terjadi masalah tersebut. Tapi mungkin karena kita terlalu taklid dengan satu pemahaman, sehingga kita tidak mau membuka pikiran kita untuk pemahaman yang lainnya. Bahkan di antara tata cara solat itu banyak perbedaan, jemaah. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ketika orang bangkit dari ruku'nya, yang dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Maka ada disebutkan oleh para ulama tangannya harus lurus dia. Ada yang lagi menyebutkan tangannya dia harus bersedekap, qobat namanya. Akhirnya ketika enggak sama dengan pemahaman kita, ini aliran sesat. Yalah jemaah. Karena para ulama berbeda pendapat dengan hal tersebut, dan itu bukan rukun salat, jemaah. Bukan rukun salat yang inti. Maka ketika ada terjadi pada perbedaan di sana, maka cari dalil yang kuat untuk diamalkan. Dan ini permasalahannya, kenapa harus beda lurus dengan bersedekah? Para ulama itu berbeda posisi orang ketika dia ruku kembali ke i'tidal itu, dia posisinya di awal dari atau posisinya kembali ke awal solatnya. Kembali ke awal solatnya. Ada orang mengatakan awal solat itu ya berdiri tegak, kemudian nanti dia takbiratul ihram. Yang lainnya mengatakan tidak, awal sholat itu adalah ketika engkau bertakbir kemudian engkau bersedekah. Karena ketika sudah bersedekah nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara, nggak boleh tertawa, nggak boleh yang lainnya, karena itu akan membatalkan. Itu perbedaan para ulama. Maka tidak jadi masalah hal tersebut. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kalian bergabung, ayo kalian bersatu untuk menegakkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi wasyabbaka baina asabihi, beliau menggabung jari jemari beliau. Mukmin itu kayak gini nih. Jangan sampai mudah diprovokasi oleh orang lain. Jangan sampai mudah ada saling mencaci maki, menghina orang lain, nggak boleh. Itu hukumnya haram.
Kemudian disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari juga. Maka beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa di antara kalian yang berjalan di suatu tempat dari tempat-tempat kami, yaitu masjid-masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasar-pasar kami, wa ma'hu nablun falyumsik, kemudian dia bawa anak panah. Dia bawa anak panah jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan falyumsik, itu ujung anak panah itu antum jaga dia, antum simpen dia. Barang siapa yang dia lewat masjid, barang siapa dia yang dia lewat pasar, kemudian dia bawa anak panah, ada ujung panah itu yang tajam, kata Nabi SAW, falyumsik waliyakbit, maka hendaknya dia jaga, kemudian dia tutup ujungnya tersebut, an yusiba ahadan minal muslimin, supaya tidak terkena kaum muslimin. Sampai segitunya jemaah Nabi SAW mengajarkan kita, kalau antum bawa benda-benda tajam, jaga benda tajam tersebut. Jangan sampai nanti ada orang yang terluka dengan benda tajam tersebut, walaupun engkau tidak sengaja, maka harus dijaga. Dan ini diantara persatuan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina, permisalan seorang mukmin yang dia akan diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa taala, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, yang mana dia saling menyayangi, dia saling mengasihi, dia saling membantu antara satu yang lain. Masalul jasadi idza staka minhu adun tada'alahu sairul jasadi, yaitu seperti satu tubuh yang ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka semua tubuh itu akan merasa sakit, bisa hari wal humma, dengan tidak bisa tidurnya dia, dengan demamnya dia. Maksudnya apa? Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, maka kita nggak boleh berdiam diri, maka bantuin mereka. Tapi sekemampuan kita jemaah, nggak boleh kita paksa diri kita. Kalau memang nggak bisa sama sekali melakukan apa-apa, antum nggak bisa mengeluarkan duit untuk bantu mereka, maka cara yang paling ringan, yang paling bisa kita kerjakan adalah sudah tidak usah melakukan keburukan sehingga kaum muslimin itu tambah buruk. Diam saja sudah, diam saja. Ketika kita melihat ada kesusahan saudara kita, ya sudah, kalau nggak bisa bantu itu diam saja. Jangan sampai nanti dia mengeluarkan atau bercerita yang aneh-aneh. Dia sengaja itu supaya orang-orang bantu dia. Kemarin Anda lihat dia seperti ini. Maka tidak boleh. Maka cara membantu kaum muslimin ketika tidak ada yang bisa kita lakukan, berdiam. Sebagaimana hadis yang telah lalu, yang telah berlalu penjelasannya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, yang bisa aku lakukan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau bekerja, engkau dapat gaji, separuhnya engkau makan, sebagian dari hartamu engkau sedekahkan untuk orang lain, bantuin orang lain. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku nggak bisa untuk bekerja ya Rasulullah, nggak ada gaji, nggak ada upah, ini nggak bisa bantuin orang lain dengan uangku ya Rasulullah, dengan hartaku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, antu'ina rajula, bantuin, sudah, gimana caranya? Antum bantuin gimana caranya? Bahkan walaupun hanya sekedar ngangkat barang nih, kemudian diletakkan di kendaraannya, itu sedekah jemaah. Akhirnya laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kalau nggak bisa ya Rasulullah, udah nggak ada duit untuk bantu orang lain, tenaganya pun nggak ada untuk bantu orang lain. Mungkin dia sakit misalnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka hendaknya engkau diam, wa kuffa anka anis syarri, engkau jaga dirimu, jangan melakukan perbuatan buruk sehingga akan menyesatkan orang lain, sehingga akan menyusahkan orang lain. Diam saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah aneh-aneh.
Maka terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doakan orang yang butuh kita bantu. Dengan doa kita, kita bantu mereka. Kemudian kita berdiam diri. Nggak usah kita aneh-aneh. Nggak usah kita cerita ini, cerita ini, cerita ini. Apalagi nanti akan mendatangkan keburukan untuk orang-orang tersebut. Kecuali kalau kebaikan. Nah, dan sekarang kebaikan itu kan bisa, Masya Allah, dari rumah. Walaupun kita nggak kemana-mana bisa. Tuh. Ketika ada orang kesusahan, kadang kita bantu dengan nge-share. Oh ini dia butuh bantuan. Mungkin ada yang bisa bantu, silahkan dibantu. Masya Allah. Sekarang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil kebaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra bi ibnu Habis faqala al-Aqra inna li asrata minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Kemudian ada nama seorang sahabat yaitu Aqra bin Habis. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak ya Rasulullah, enggak pernah aku cium anakku ya Rasulullah, enggak pernah dicium anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Beliau memandang Aqra. Kemudian beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Padahal itu adalah kewajiban seorang bapak untuk menyayangi anaknya. Kemudian ketika kita lupa dengan hal tersebut, ternyata itu adalah perbuatan yang tercela. Kemudian kita berikan kasih sayang kita kepada anak kita, ternyata itu berbuah pahala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seorang ibu yang dia menyayangi anaknya, dikasihkan makan anaknya tersebut walaupun dia lapar, dia dijamin masuk surga oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qadima nasun minal a'rabiyyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang sekelompok orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kalian ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Qalu lakinna wallah ma nuqabbilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Badui ini mengatakan, kami tidak pernah mencium anak-anak kami ya Rasulullah. Kami tidak pernah mau mencium mereka ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amliku in kana Allahu naza'a min qalbikum ar-rahmah. Maukah kalian nanti kalian akan dicabut rasa rahmat dari hati kalian, kemudian kalian tidak bisa menyayangi anak-anak kalian? Maukah kalian nanti rahmat itu akan dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka di sini ada rasa kasih sayang kepada anak-anak. Begitu juga dengan orang lain, kita juga harus kasih sayang jemaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba ketika dia berusaha untuk menolong saudaranya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah enggak akan menyayanginya jemaah. Berarti kita harus berusaha tidak ada rasa dendam dalam hati kita ya jemaah. Walaupun mungkin dia adalah pelaku perbuatan maksiat. Karena yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada keluarga kita melakukan perbuatan maksiat, bukan kita tinggalkan dia para jemaah. Tapi kita harus dekati dia. Kita ajarkan dia kebaikan, mudah-mudahan dia dapat hidayah dengan hal tersebut. Kemudian kalau kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain, maka Allahu Jalla Jalaluhu akan memberikan harta yang paling baik di muka bumi ini, bahkan lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, ya Ali, ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seseorang tapi melewati perantara engkau. Kita kasihkan hidayah kepada orang, kita tunjukkan dia hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu lebih baik dari harta yang paling mahal di muka bumi ini. Itu lebih baik jemaah. Kemudian beliau menyebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum linnas." Jikalau salah seorang di antara kalian salat untuk manusia, jadi imam. Jadi di antara kasih sayang seorang imam kepada makmum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyukhaffif." Hendaknya imam itu meringankan salatnya. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifa was-sakima wal kabira. Karena bisa jadi di makmumnya itu ada orang yang sakit, tapi dia tetap datang ke masjid. Ada orang yang dia juga lemah, tapi dia datang juga ke masjid. Ada orang yang sudah tua, dia juga datang ke masjid. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan, jangan panjang-panjang engkau baca. Nanti kalau sholat sendirian terserah. Mau baca surat Al-Baqarah selesai, silahkan. Karena Nabi SAW pernah membaca surat Al-Baqarah, kemudian ditambah dengan surat Ali Imran, tambah lagi surat An-Nisa. Jemaah, pernah 3 surat itu dibaca oleh Nabi SAW. Tapi tatkala itu para sahabat yang kuat-kuat di sana, beliau sholat. Akhirnya ada sebagian sahabat, kayaknya ini nanti selesai Al-Baqarah ini rukuk Nabi. Enggak rukuk, jemaah. Lanjut Ali Imran, naik selesai Ali Imran kayaknya ini sujud Nabi. Enggak juga rukuk Nabi. Sampai sampai surat yang berikutnya. Boleh. Tapi kalau ada orang yang lemah di belakang kita, apalagi mungkin di masjid kita ini orang-orang biasanya singgah. Entah mana ada urusannya singgah di masjid, entah mana ada singgah di masjid. Apalagi kalau dia di pinggir jalan misalnya. Maka jangan kita lama-lama mengerjakan sholat tersebut. Karena pernah ada suatu kejadian, Mu'adz bin Jabal. Beliau jadi imam. Kemudian ketika membaca, dia membaca Al-Baqarah, jemaah. Apa yang terjadi? Ada satu makmumnya keluar. Kemudian setelah selesai sholat, dia dengar ada salah satu dari sahabatnya yang keluar tersebut, kemudian dipanggil, kemudian dikatakan, engkau munafik. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat, dia membatalkan sholat, kemudian dia sholat sendiri. Akhirnya enggak terima laki-laki tersebut dikatakan munafik. Datang dia kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku dikatakan munafik sama dia. Kalau enggak Mu'adz, Khalid bin Walid. Aku dikatakan munafik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak terima aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, inna minkum munafirina anis sholat. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang itu lari dari sholatnya. Karena mungkin dia punya kebutuhan. Ada sesuatu yang mendesak dia harus selesaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sholat mengimami manusia, jangan panjang-panjang, ringankan dia. Dan ini dibentuk kasih sayang kita, jemaah. Apalagi kalau orang udah tua-tua yang gemeteran. Kalau kemudian antum sholatnya lama, antum mungkin tahan, tapi dia kasihan. Bukan masalahnya nggak kuat, mungkin dia kuat, cuman kadang-kadang iya nggak tenang dia. Nggak tenang, walaupun dia berusaha untuk berdiri, tapi kadang-kadang nggak tenang, dia lemah dengan hal tersebut, akhirnya nggak khusyuk dia mengerjakan sholat. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau salah seorang di antara kalian sholat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silahkan dia memperpanjang bacaannya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, beliau mengatakan, wa anha radhiyallahu taala anha, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u amalan wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi an-nas fayufridu alaihi. Nabi SAW tidaklah menyukai suatu amalan yang beliau sering kerjakan, maka terkadang beliau meninggalkannya. Beliau kalau mencintai suatu amalan yang senang dikerjakan, terkadang beliau sengaja meninggalkannya. Supaya apa? Supaya nanti tidak diwajibkan kepada umatnya. Kayak sholat tahajud. Nabi bangun terus sholat tahajud. Nanti kalau terus-terusan beliau nggak pernah alpa dari sholat tahajud tersebut, nggak pernah absen, dikhawatirkan nanti diwajibkan kepada umat-umatnya. Terkadang beliau tidak mengerjakannya. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wisali. Nabi SAW melarang orang yang menyambung puasanya satu hari ditambah dengan hari yang berikutnya. Tetapi beliau mengerjakan hal tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin mengikutimu ya Rasulullah, puasa menyambung satu hari dengan hari yang berikutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak sama kondisiku dengan kalian. Wa inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, maka tidaklah aku bermalam
malam kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan aku minum dan memberikan aku makan. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini hadisnya mirip-mirip semua. Bahasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk saling kasih sayang kepada seorang mukmin. Kasih sayang dan terus memperhatikan kaum muslimin. Tidak boleh membuat mereka susah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia mengeluarkan atau membebaskan kesusahan seorang mukmin, Allah akan bebaskan kesusahannya pada hari kiamat. Bahkan sekelas dia memiliki aib, jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan enggak boleh disebarkan aibnya. Kalau memang dia kerjakan enggak sengaja. Beda dengan mujahir. Mujahir itu yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Mabuk-mabukan, suka mencuri di mana-mana. Dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Maka kabarin tetangga kita untuk hati-hati, biar dijaga barangnya dari fulan bin fulan. Jangan dikasihkan minjem dia, karena sering dia minjem nggak dibalikin, misalnya seperti itu. Ini mujahir. Adapun kalau dia sekali melakukan perbuatan maksiat karena dia tidak sengaja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya semuslim, maka dia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara hak seorang muslim adalah ketika dia salam kita jawab, ketika dia sakit kita kunjungi, ketika dia meninggal dunia kita antarkan ke pemakamannya, kemudian ketika kita diundang yang enggak ada perbuatan maksiat di sana, maka kita datang dengan undangannya. Kemudian ketika dia bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka kita doakan dia semoga dia dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jemaah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Maka inti dari beberapa hadis yang kita sebutkan di sini adalah kewajiban untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Tidak boleh kita hinakan mereka, tidak boleh kita remehkan mereka. Kemudian memberikan kasih sayang kepada mereka, bantu mereka apa yang bisa kita bantu walaupun itu remeh, karena ingat sesuatu yang remeh itu bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Wallahu taala alam bisawab. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Yang berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang lainnya. Nah, coba. Masih tinggal 6 menit lagi. Berarti tema ini alhamdulillah bisa kita pahami semua, maka tinggal diamalkan jemaah. Saling kasih sayang terus. Kemudian sebelum kita tutup jemaah, kita sudah tahu kejadian beberapa hari ini jemaah, kejadian di mana-mana, masalah di mana-mana. Maka seorang mukmin itu saling mendoakan jemaah. Saling mendoakan. Saudara-saudara kita di luar sana mudah-mudahan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pemimpin-pemimpin kita ketika salah, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Sehingga mereka kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Kemudian menjaga kita yang menjadi rakyatnya. Dan semoga negara kita ini terus aman jemaah. Kemudian terkendali dan seterusnya. Maka diantaranya adalah terus meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikan dan merubahnya. Kalau memang ini yang terbaik, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita dan seterusnya. Maka kita katakan, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Berdoa supaya mereka selamat, tidak ada korban lagi. Kemudian dari bapak-bapak kita semoga juga diberikan keselamatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian diberikan keberkahan, kemudian bisa kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama kita juga jemaah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.